Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Aliasya. NIM 2330 20 2004. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Lokal A. Tugas video ini saya buat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Hukum Pidana yang diampu oleh Bapak Roni Effendi. Coba bayangkan ketika kita sedang menikmati sore yang tenang di rumah, dan pada saat itu tiba-tiba kita mendengar suara ketukan pintu. Nah, ternyata di luar ada seseorang yang sedang menuduh kita melakukan pelanggaran yang sama sekali tidak pernah kita lakukan. Bagaimana perasaan kita? Panik, bingung, atau marah? Dalam situasi seperti ini, siapa yang akan melindungi kita? Nah, disinilah hukum pidana memainkan peran penting. Tahukah kamu, hukum pidana tidak semata-mata tentang menghukum seseorang. Sebaliknya, ia berdiri tegak di atas serangkaian asas atau prinsip dasar yang memastikan tidak ada yang dihukum tanpa alasan yang sah dan proses yang benar. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai asas-asas hukum pidana, sebuah fondasi yang menjadi pelindung bagi hak-hak setiap individu. Nah, asas-asas ini berguna sebagai pagar yang menjaga agar penegakan hukum tetap berada di jalur yang benar dan tidak sewenang-wenang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas beberapa asas yang sangat penting seperti asas legalitas, asas teritorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan asas universal. Nah, mungkin topik kali ini sedikit membingungkan bagi teman-teman sekalian, tapi percayalah, memahami asas-asas ini bukan hanya sebagai penting bagi calon pengacara atau jaksa, melainkan juga kita semua sebagai warga negara. Karena siapa tahu nanti, suatu hari nanti, pengetahuan ini bisa menjadi penyelamat kita atau orang-orang di sekitar kita. Bagaimana teman-teman? Langsung saja kita mulai untuk membahas mengenai asas-asas hukum pidana. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita pada kali ini, yaitu mengenai asas-asas hukum pidana. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan tersebut, perlu lebih awal kita ketahui apa sih itu hukum pidana. Nah, hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang dan menetapkan sanksi bagi orang yang melakukannya. Tujuan dari hukum pidana ini adalah menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa hukum pidana itu adalah suatu aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang di sini bisa seperti kejahatan atau kesalahan-kesalahan lainnya yang merugikan orang banyak. Nah, dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Apabila kita melakukan tindak-tindakan kejahatan tersebut, maka kita akan dihukum atas perbuatan kita itu. Nah, selanjutnya di dalam hukum pidana ini terdapat beberapa asas. Yang pertama yaitu asas legalitas, asas teritorial atau wilayah, asas nasional pasif, asas nasional aktif, dan asas universal. Asas yang pertama yaitu asas legalitas. Asas legalitas atau the principle of legality merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Nah, maksudnya di sini tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan itu belum diatur dalam suatu peraturan terlebih dahulu. Nah, jadi intinya jika kita melakukan suatu kejahatan dan kejahatan yang kita lakukan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka kita tidak dapat dihukum atas perbuatan kita. Nah, asas legalitas memiliki tiga pokok pengertian sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan itu tidak diatur dalam suatu peraturan terlebih dahulu. Yang kedua, untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh didasarkan kepada analogi atau akal pikiran semata. Yang ketiga yaitu peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut, yang artinya apabila suatu kejahatan telah terjadi dan tidak ada aturan yang mengaturnya, maka seseorang itu tidak dapat dihukum. Dan apabila aturan tersebut dibuat setelah seseorang tersebut melakukan suatu tindak
kejahatan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum atas perbuatannya karena hukumnya belum ada. Sebagaimana juga dijelaskan dalam sebuah adagium, nullum delictium nulla poena sine pravia lege poenali, yang artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Mengenai asas legalitas ini dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu asas teritorial. Asas teritorial adalah asas hukum pidana yang dilandasi oleh kedaulatan negara. Negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya dan oleh sebab itu, negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Contohnya, apabila seseorang melakukan tindakan kejahatan di wilayah negara Republik Indonesia, maka dia akan dihukum oleh aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, kehadiran asas teritorial ini dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan yang pertama, tindak pidana di wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, tindak pidana di kapal Indonesia atau pesawat udara Indonesia. Nah, maksud yang bagian kedua ini apabila seseorang melakukan tindak kejahatan di kapal atau pesawat udara milik orang Indonesia, maka dia akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan aturan yang ada di negara Indonesia. Yang ketiga, tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah NKRI. Asas hukum pidana yang selanjutnya yaitu asas nasional pasif. Menurut asas hukum pidana yang satu ini, berlakunya perundang-undangan pidana didasarkan pada kepentingan hukum di suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar negeri dengan tidak dipersoalkannya kewarganegaraannya, apakah pelaku adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing. Dengan kata lain, negara dapat menuntut seseorang di pengadilan nasional meskipun pelanggaran terjadi di luar negeri, asalkan korban dari pelanggaran tersebut adalah warga negaranya. Contohnya seperti ini, jika seorang warga negara Indonesia menjadi korban atas penipuan atau kasus kekerasan di luar negeri, maka Indonesia bisa menuntut pelaku tersebut di pengadilan Indonesia berdasarkan asas nasional pasif, walaupun kejahatannya tidak terjadi di wilayah Indonesia. Asas ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari ancaman atau tindak kejahatan yang terjadi di luar batas negara. Kehadiran asas nasional pasif ini diterangkan dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah NKRI yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan NKRI. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu asas nasional aktif. Secara sederhana, asas nasional aktif adalah asas yang menitikberatkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya. Jika diartikan dengan asas personalitas atau asas nasional aktif, peraturan perundang-undangan pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan warga negara dimanapun warga tersebut berada, sekalipun di luar negeri. Maksudnya, apabila seorang warga negara Indonesia melakukan suatu tindak kejahatan di luar negeri, maka dia dapat dihukum dengan aturan yang ada di Indonesia. Nah, contoh penerapannya seperti ini. Jika seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana seperti penjualan narkoba di negara lain, maka warga Indonesia berhak menuntut orang tersebut di pengadilan Indonesia berdasarkan asas nasional aktif, meskipun kejahatan itu dilakukan di luar negeri. Tujuan dari asas nasional aktif ini adalah yang pertama yaitu menjaga warga negara agar tetap mematuhi hukum negara asalnya dimanapun mereka berada. Mencegah pelaku kejahatan lari ke luar negeri untuk menghindari proses hukum di negara asalnya. Nah, jadi apabila seseorang yang melakukan tindak kejahatan di Indonesia lalu mereka lari ke luar negeri dan menghindari proses hukum di negara Indonesia, maka hal tersebut
akan sia-sia karena mereka dapat dihukum berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia sekalipun mereka berada di luar negeri. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjaga citra atau kepentingan negara dengan memastikan warganya tidak terlibat dalam tindakan kriminal di luar negeri. Nah, jadi dengan berlakunya asas nasional aktif, maka setiap warga negara tetap diatur dalam undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Kehadiran asas nasional aktif ini diatur dalam peraturan perundang-undangan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Asas selanjutnya yang akan kita bahas yaitu asas universal atau asas persamaan. Asas ini adalah asas yang menitikberatkan pada kepentingan hukum internasional secara luas, atau makna luasnya berarti hukum pidana ini tidak dibatasi oleh tempat, wilayah, atau bagi orang tertentu saja, melainkan berlaku dimanapun dan bagi siapapun. Nah, arti penting dari asas universal adalah jangan sampai ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman. Agar tidak ada pelaku yang lolos, setiap negara berhak untuk menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan internasional. Kemudian, jika pelaku kejahatan ini telah diadili dan dihukum oleh suatu negara, negara lain tidak boleh lagi mengadili dan menghukum pelaku kejahatan internasional atau kasus yang sama. Asas universal ini berlaku bagi tindak pidana yang dinilai sebagai kejahatan internasional, bukan kejahatan transnasional. Maksudnya begini, apabila seseorang melakukan kejahatan dan kejahatan itu dianggap sebagai kejahatan internasional yang mana sudah menjadi buronan internasional, maka negara manapun yang dapat menangkap pelaku kejahatan tersebut berhak untuk mengadili dan memberi hukuman berdasarkan hukum yang berlaku di negaranya. Nah, kehadiran asas universal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, yaitu yang pertama pada pasal 6 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang yang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Dan juga dalam pasal 7 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang peruntunannya diambil alih oleh pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.